Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya, agak banyak sedikit pertanyaannya. Yang pertama, kiat-kiat atau amalan apa yang membuat kita dalam rumah tangga itu kalau beramal itu selalu ikhlas? Dan yang kedua yaitu kiat apa pula kalau kita beribadah khususnya sholat, kemudian bagi orang awam itu bisa selalu khusyuk. Itu saja pertanyaan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhlas adalah amalan yang paling berat, maka ujian. Jangan sok, oh saya sudah ikhlas. Ya, ikhlas itu perlu perjuangan, nggak serta-merta begitu. Ikhlas perlu berjuang, karena sesuatu yang mahal harus perjuangkan. Bohong kalau nggak senang sanjungan, bohong kalau senang sanjungan. Siapa yang senang sanjungan? Baru bersedekah dibilang, bohong. Oh, saya nggak senang sanjungan, saya sedih disanjung sama orang. Bohong. Nabi pernah menyebutkan sanjungan adalah kabar gembira yang diberikan Allah kepadamu. Tinggal satu kita tata agar beramal tetap ikhlas bagaimana. Adapun senang sanjung manusia kita. Makanya Nabi mengajarkan jika ada orang menyanjungmu maka taburkan debu di mukanya. Itu bukan karena kita tidak senang. Maksudnya biar orang nggak bakal nyanjung, takut runtuh keikhlasan kita. Sebenarnya kalau kita disanjung itu sebenarnya ujian berat. Tapi terus kita perangi. Senang ya senang, wajar, manusia kok disanjung senang. Apakah menghabiskan pahala? Ya kalau engkau yang memamerkan dan mencari, itu akan menjadi hilang pahala. Tapi kalau tiba-tiba datang sanjungan, bukan, tidak menghilangkan pahala. Si fulan, Masya Allah, ini telah membantu, ini Masya Allah, ini enggak. Perangilah. Dan yang merangi ini berat sekali. Bahkan kadang-kadang, mohon maaf, amal itu perlu disebutkan agar ditiru oleh orang lain. Jadi ikhlas itu di dalam hati urusannya, bukan urusan di tauhid. Orang mengucapkan kalimat ikhlas sendiri nggak ikhlas kok. Coba, saya sudah ikhlas, Masya Allah. Saya sudah ya ikhlas itu kan di hati antara dia dengan Allah. Ngapain saya ngomongin ke anda? Ngapain saya ngomong? Saya sudah ikhlas. Saya sudah ikhlas. Diam saja ikhlas kok. Ikhlas itu diam antara engkau dengan Allah. Allah gak usah ngomong ikhlas dah. Jadi berat. Maka perlu namanya ilmu memerangi namanya penyakit tidak ikhlas. Pertama, bincangkan di rumah di saat berbuat baik adalah harapan di hadapan Allah. Itu bincangan. Antara kita istri, wahai istriku, wahai anakku, Masya Allah, abah ingin berbuat baik, ingin bangun musola, bangun ini, atau sedekah fakir miskin, dengan harapan nanti kita di akhirat mendapatkan. Terus yang dikejarkan akhirat. Jadi sering diomongkan. Bahkan sering kita harus berani ngomong, biarpun belum ikhlas dulu ngomongnya. Dunia ini akan kita tinggalkan begitu saja. Tapi yang akan kita bawa adalah apa? Sedekah kita, wahai anakku. Kadang-kadang anak kecil kita yang polos itu menangkap dengan hatinya. Sehingga dia ikhlas, kita belajar ikhlas dari anak kita. Bincangkan di rumah kita. Di saat bersedekah kasih tahu, Umi, sayang, kita mau sedekah. Semoga ini menjadi sebab kita bertemu nanti di akhirat. Kita berkumpul di akhirat. Dikit-dikit ngomong ke sana, dikit-dikit ngomong. Akhirnya terbangun kerinduan suami istri kompak untuk berbuat baik. Dikit-dikit akhirat, bukan sanjungan. Nah, ini adalah di rumah kita suasanakan. Kita bikin suasana dikit-dikit ingat Allah, ingat Allah. Kita bangun musola kecil biasanya. Semoga itu bisa kita jadikan kendaraan nyebrang Siratal Mustaqim. Allah, enak ya? Semoga diterima oleh Allah, amin. Ini melatih keluarga kita. Kemudian, di saat kita menemukan misalnya ada orang menyanjung kita dan sebagainya, anggap saja ketahuan artinya. Karena bisa saja hilang. Maka caranya agar hati kita terjaga, anggap itu hangus. Aduh, saya nyumbang ketahuan lagi disanjung sama orang, nyumbangnya 100 juta. Ya Allah, sudahlah, saya anggap nggak ada sumbangannya. Saya kasih 100 juta lagi yang sembunyi, aman. Yang 100 hilang tadi disanjung balik nanti. Jadi begitu caranya. Jadi kalau kita, makanya Imam Ghazali mengajari kalau ingin melawan yang namanya riya itu ternyata kadang gayanya gaya riya. Makanya Anda tidak boleh prasangka buruk kepada orang. Urusan riya di dalam hati, kata Nabi disebutkan yang namanya riya itu yang tahu hanya Allah, nggak boleh Anda sok tahu. Sampai dikatakan Nabi akhfa min dabibin namlatis sauda ala saqratis sama' fi lailati dhulma. Yang namanya riya itu adalah lebih lembut dari langkah kaki semut hitam di atas batu hitam di dalam kegelapan malam. Ngulangnya susah.
Yang namanya riak itu seperti itu, lembut banget. Kadang-kadang muncul tidak hari ini, tahun depan baru muncul riak. Anda ada seorang bantu tetangga, masya Allah dibaikin bahwa itu rumahnya dibaik. Tak tahunya 10 tahun kemudian kurang ajar. Kamu udah inget ya 10 tahun yang lalu saya bangunin rumah loh, 10 tahun riaknya nongol. Padahal sudah ikhlas itu, wah bahaya. Kadang sebelum mati. Nah, jadi riak itu selalu memang setan itu punya senjata pamungkas untuk menghabiskan amal dengan riak. Sehingga kalau ada orang berbuat baik, setan kadang-kadang begini. Anda mau berbuat baik sama setan dihalangi. Janganlah, buat bisnis, buat buka toko baru lagi, buat buka proyek lagi, buat, kata setan. Kalau Anda punya iman, enggak setan, aku harus berbuat baik. Setan lemes. Allah, ini orang enggak bisa. Akhirnya setelah berbuat baik, yang gede, kurang banyak. Baru nanti di sana, nanti kamu disanjung, orang paling banyak sedekahnya, orang paling banyak baru abang. Oh, ini yang bangun kamu. Nanti ada tulisannya namanya Haji Yahya. Oh, nanti kamu disanjung, Haji Yahya adalah dia bikin jalan Haji Yahya. Apalagi macam-macam setan bisikin, ya ajib juga ya setan ya. Sudah saya tambah deh, masa nyumbang segitu, nanti nggak sempat ditulis nama saya. Ditulis itu setan. Akhirnya setan masukkan benih riak, maka riak diperangi. Cara merangi riak kadang-kadang gayanya riak. Makanya Anda jangan sok tahu. Yang tahu riak hanya Allah. Anda jangan sok tahu riaknya seorang. Riak itu menunjuk begini. Kalau mengatakan riak jangan sana. Lu riak nggak boleh. Sama sekali nggak berlaku. Kamu riak nggak boleh. Tapi kalau nuduh riak ke sini. Tapi kalau lihat orang beramal dia pun gayanya riak, Anda doakan semoga dia ikhlas. Beramal gayanya riak, doakan semoga Tapi kalau nunjuk riak ada di sini. Aku contoh. Ada seorang nyumbang masjid. Dia nyumbang masjid, rupanya dia pesan kepada pengurus masjid, aku akan nyumbang masjid, tapi catatannya setiap hari Jumat diumumkan yang keras, kalau Pak Haji menyumbang masjid. Baik, riak atau enggak begini nih? Riak. Hebat juga Anda, bisa dibilang jangan sok tahu riaknya orang. Anda ustadznya masih di sini sudah nuduh orang lain riak. Gimana ini? Nggak boleh. Orang itu ternyata bukan riak, menerangi riak. Loh kok merangi riak pengen diumumkan? Dia nyumbangnya mas 100 juta, cuma minta diumumin 10 juta aja. Tolong umumkan, saya nyumbang 10 juta. Padahal nyumbangnya berapa? 100 juta. Ayo, Anda menuduh riak tadi, minta maaf ke dia. Nggak boleh. Maksudnya begini, riak itu Anda perangi. Mungkin Anda harus sholat di depan orang. Allahu Akbar, sholat sunat. Saya mau sholat duha dulu, 2 rakaat. Ditambah nanti, banyaknya dikah? Kalau Anda berani sholat di depan orang 10 rakaat, di rumah 20 rakaat. Kalau Anda berani berbuat baik kelihatan sama orang, saya nyumbang 100.000. Pak, saya kasih contoh nih, misalnya. Saya insya Allah sedekah untuk bangunan pesantren ini adalah 5 juta. Bukan orang kan? Anda dapat pahala besar agar orang lain niru. Tapi apa? Agar 5 juta tidak hilang. Aku tutup. Setan, kamu akan mengajari saya senang dengan 5 juta ya. Saya sembunyikan. 10 juta nggak ada yang tahu, masukkan kotak. Benar, 10 juta. Jadi begitu. Jadi jangan malah tidak beramal. Wah, daripada riak dosa mending nggak usah beramal. Wah, kacau ini. Akhirnya alasannya apa? Sebaik-baik sedekahkan sedekah sirri, nggak ada orang tahu. Ini jembatan setan juga. Sehingga dia Haji sedekah. Ngapain sudah ngomong sedekah sirri? Akhirnya nggak sedekah malahan. Sedekah depan orang. Ini loh sedekah saya, perangi terus. Misalnya kalau misalnya begini. Suatu ketika Anda menyumbang misalnya dengan jumlah yang banyak, ketahuan orang, ya Allah, jangan sampai itu pahala hilang ya Allah. Aku berjanji, kalau ada rezeki lagi, aku akan sedekah sembunyi 2 kali lipat dari yang aku berikan. Terus begitu, sampai kapan? Sampai saya mati. Itulah cara memerangi riak yang muncul di hati kita. Baik. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Khusyuk dalam sholat, subhanallah. Kalau masalah khusyuk itu pemberian dari Allah. Kalau permasalahannya saya dengan Anda sama punya masalah. Setan itu macam-macam. Kalau saya tanya Ustadz tuh ngajari topik ceramah, ya kampung ini orangnya kayak begini, itu dalam sholat, tolong nanti ceramahnya begini, itu setan bisa saya. Kalau kontraktor nanti adalah, wah ini ada tender bagus di sana, Kak Haji ini kalau ketemu sama Pak Bupati dulu sama ini waktu sholat. Yang penyair itu setannya datang syair indah waktu sholat, Allahu Akbar. Ada ini. Jadi setannya sesuai, beda-beda. Setannya Ustadz kelas Ustadz. Setan apa bisnis, kelas bisnis, dia cerdas. Wah, peluang, pasar, ini bisnis waktu sholat, kan begitu. Oh, nyari kunci aja ketemunya sholat. Oh, di atas meja. Gitu.
Nah, itu wajar. Anda di dunia tetap ingat dunia. Yang namanya ikhlas khusyuk pemberian dari Allah. Cuman ada upaya untuk khusyuk. Jadi usaha khusyuk bukan berarti Anda lupa dunia, nggak, bohong. Bahkan kalau kita sholat lihat anak kita harus kita perhatikan, jangan-jangan dia makan beling kok. Bahkan kalau makan beling kita tolong kok. Nabi menggendong bayi waktu sholat, Sayyidina Hasan di atas lehernya biasa. Jadi kita boleh menggendong bayi waktu sholat, memperhatikan bayi. Jadi khusyuk itu bagaimana sih itu loh? Khusyuk bukan orang diem dok gini, tapi pikirannya kemana-mana. Allahu Akbar, bangku banyak. Bukan begitu. Khusyuk itu adalah bagaimana di saat dia membaca berusaha untuk dipahami. Sehingga Imam Haddad mengatakan yang pertama gini kan, kalau pengen khusyuk, usaha pahami bacaanmu. Yang kamu baca, yang dibaca surga kok ingat neraka, itu nggak khusyuk. Ya surga. Terus kata Imam Haddad, katanya apa? Selagi kamu mungkin belum bisa memahami karena bahasamu beda, maka kamu hayalkan lafaz Al-Qur'annya tadi, seolah-olah kamu baca Al-Qur'an. Alhamdulillah, itu paling tidak membuang angan-anganmu untuk melanglang ke sana kemari. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim. Lafaznya saja tidak apa-apa. Anda bayangkan lafaznya yang Anda hafal saat itu, biar Anda pikirannya agak kemana-mana. Yang pertama itu. Yang kedua, sholatlah waktu sholat. Jadi kalau Anda waktu sholat itu jadikan waktu sholat nggak usah banyak-banyak, 3 menit, 4 menit, tapi hanya waktu sholat. Bukan waktu yang lainnya. Coba kalau ibu-ibu sholatnya waktu nonton sinetron. Jadi nanti pas ada pesan yang lewat langsung ke toilet, ambil air untuk sambil kalungan anduk begitu, sambil megang mekena di sebelahnya. Kalau sudah pesan lewat langsung pasang mekena, lalu duduk lagi nonton sinetronnya. Pas ada pesan yang lewat langsung Allahu Akbar, baru 2 rakaat sinetronnya main lagi. Khusyuk nggak kiranya? Ya nggak kira khusyuk. Sama nunggu telepon ya kacau. Makanya termasuk di apa, nggak pakai suara itu namanya getar. Itu kan hanya orang lain nggak kegau, tapi Anda aduh duit ini janjian ini duit. Ngomong itu hati-hati, matikan HP. Maksudnya biarpun 2 menit waktu sholat, maksudnya waktu, jangan yang lainnya. Jangan janjian sama orang, kalau janjian sama orang suruh nunggu anak Anda di depan. Nah, aku janjian dengan ini. Atau toko bilang lagi sholat. Kalau tidak ada tuh di sholat, Allahu Akbar, Pak mau beli Pak. Aduh. Jadi Anda khususkan waktu untuk sholat biarpun 2 menit. Bebaskan HP mati semuanya, televisi semuanya nggak ada. Kalau ada tamu janji, HP. Ini adalah sholatlah di waktu sholat. Nah, yang pertama adalah tadi apa? Yang pertama pahami Al-Quran, pahami yang dibaca. Kalau tidak bisa pahami yang dibaca, bacaannya Anda renungi. Yang kedua adalah sholatlah di waktu yang sholat, waktu sholat. Ya, yang ketiga adalah jangan buru-buru. Jangan buru-buru itu artinya biasakan kalau wudhu pelan-pelan. Sebab kalau sudah wudhunya ngebut, sholatnya ngebut, biasanya di sholat pun dia masih ingat sandalku di mana. Masih ingat waktu sholat Jumat kita anak kecil, Assalamualaikum langsung ngompat sandal, kan saya pikir sana, sandalku di sana. Nih saya anak kecil dulu, saya pengalaman ya. Karena rebutan yang paling dulu pertama, apalagi yang masjidnya ada beduknya kalau Ramadan, langsung main beduk itu. Aduh, sudah sembunyi di sini. Ya, artinya apa? Makanya artinya kalau Anda sholatnya buru-buru itu akan belum selesai, Anda sudah mikir setelahnya. Pikirannya sudah di luar. Makanya ada dikunci, ada qabliyah, ada sholat, setelah sholat ada zikir, ada doa, ada ba'diyah. Jadi sholat Anda terjaga. Maka apa, sholat jangan buru-buru. Dari wudhunya pun harus terbaca. Asal wudhu jangan buru-buru. Kalau wudhu Anda buru-buru bukan timah. Ya. Setelah itu bahwasanya jika Anda ingin melakukan, mintalah kepada Allah setelah itu. Yang terakhir adalah minta kepada Allah, berikan kekhusyuan. Ya Allah, berikan kekhusyuan, khusyuk. Minta kepada Allah, nanti Allah akan berikan kepada Anda. Orang pengen khusyuk sudah dinilai khusyuk. Yang repot gak pernah pengen khusyuk, itu repot. Kalau Anda sudah pengen khusyuk, itu selamat. Orang gak pernah sadar, saya tidak khusyuk untuk yang penting sholat hanya jalankan. Justru orang yang ragu akan kekhusyuannya, insya Allah dia diberi khusyuk. Yang repot, kamu pernah khusyuk, gak pernah mikir, pokoknya sholat. Jadi mikir khusyuk, gak khusyuk itu lumayan, berarti dia akan khusyuk. Diri itu sendiri sudah khusyuk, mikir bagaimana khusyuk dalam sholat.
Dari orang satu orang saja kadang beda. Kadang-kadang kita sendiri bukan berbeda. Tadi sholat zuhur kok enak banget khusyuk. Asarnya enggak. Maghrib ini satu orangnya berbeda-beda. Apalagi antara orang dengan orang. Tapi kita bilang cukup Anda pengen khusyuk, itu sudah merupakan khusyuk. Nanti Allah beri kepada Anda. Wallahu a'lam bishawab.